Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan Kitab Tauhid di bab yang pertama, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sekarang akan membahas dalil yang terakhir yang disampaikan di dalam bab yang pertama. Satu di antara antum mohon bantuannya untuk baca hadisnya. Fadhal. Siapa? Silakan dibaca hadisnya. Hadis terakhir di bab pertama ya. Hadis Mu'adz bin Jabal. Ada? Jazakallah khair. Baik. Ini dalil yang terakhir yang disampaikan oleh muallif di bab yang pertama. Yakni satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, termasuk sahabat dari kalangan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun, yang mula-mula masuk ke dalam dinul Islam. Beliau beserta puluhan rombongan dari Madinah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal sebelum banyaknya manusia yang masuk ke dalam dinul Islam. Beliau masuk ke dalam dinul Islam di usianya yang 18 tahun dan wafat di usia 33 tahun. Jadi beliau termasuk sahabat yang wafatnya masih di usia muda. Wafat di negeri Syam karena ketika itu terjadi wabah yang sangat dahsyat sekali, sekitar tahun 18 Hijriah. Beliau memiliki manaqib yang sangat luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah, beliau dikenal sebagai fuqahaus sahabat, sahabat yang ahli dalam masalah fikih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutnya sebagai orang yang paling mengerti tentang yang halal juga yang haram. Beliau juga termasuk duta pertama di dalam Islam dan manaqib-manaqib yang lainnya dari seorang sahabat yang mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengatakan di sini, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Suatu ketika aku diboncengkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Dari kalimat ini, para jamaah yang dirahmati Allah,
kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yajuzul irdaf ala dabah syaritatan an takuna qadirah wala dharar 'alaiha. Diperbolehkan memboncengkan seseorang di atas hewan tunggangan. Diperbolehkan memboncengkan seseorang di atas hewan tunggangan. Tentu dengan syarat. Dengan syarat para jamaah yang dirahmati Allah, hewan tunggangan tersebut ya tidak merasa keberatan. Tidak dibahayakan dengan diboncengkannya orang di atasnya. Barakallahu fikum. Jadi boleh ya di dalam berkendaraan kita berboncengan. Syaratnya tadi apa syaratnya? Tidak membahayakan si kendaraan itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah juga tidak memberatkan orang yang memboncengnya. Maka dalam standar kendaraan, kapasitas kendaraan ya di negeri kita ini juga ada standarnya gitu ya. Kalau motor standarnya berapa orang boleh diboncengkan? Berapa Pak? Dengan supir jadi berapa? 2 orang saja. Begitu kan? Standarnya kan begitu ya. Jadi kalau antum boncengkan teman 1 orang saja, ini dalam hukum Islam masih boleh. Begitu ya. Tapi kalau 5 orang 1 motor, anaknya 4 gitu ya. Anaknya 3, istrinya 1 diboncengkan. Semuanya diboncengkan. Motornya motor bebek kecil sekali. Barakallahu fikum. Ini boleh enggak dalam Islam? Tidak boleh. Kenapa? Pertama madharat untuk kendaraannya, kemudian madharat untuk supir dan juga penumpangnya. Ya. Dan insya Allah kalau ketemu polisi di jalan pasti ditilang, begitu ya. Kenapa? Karena aturan pemerintah kita juga tidak memperkenankan begitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari kalimat ini diboncengnya Mu'adz bin Jabal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini juga mengandung pelajaran untuk kita semua, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulatafatuhu ashabi. Ketawaduannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Baik, para jamaah, Nabi itu beliau hamba dan utusan Allah. Beliau itu pemimpin kaum muslimin, kan begitu ya. Kalau di kita ya semacam orang nomor 1, begitu ya. Tapi ternyata dengan ketawaduannya beliau berkenan membonceng seorang sahabatnya di belakang beliau, yakni Mu'adz bin Jabal. Jadi tidak ada yang ngawal, nggak ada protokol apapun. Beliau memboncengkan sahabatnya di belakang beliau, kemudian di atas hewan tunggangan, bukan hewan yang nilainya mahal para jamaah, bukan hewan yang harganya mahal, hanya himar. Ya, di atas keledai. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Keledai itu ya kalau di kita hewan tunggangan biasa lah, kendaraan biasa, bukan kendaraan-kendaraan mewah. Karena kendaraan mewah ketika itu kalau bukan kuda adalah onta merah. Itu yang biasa digunakan oleh para bangsawan, ya orang-orang terkemuka. Nah, di sini mengandung pelajaran bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelembutan beliau terhadap para sahabatnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari sini juga para ulama menjelaskan bahwa peluhnya keledai itu hukumnya suci. Jadi kalau keledai berkeringat gara-gara membonceng, gara-gara ditunggangi, tentu dia akan mengeluarkan tenaganya dan bisa saja mengeluarkan peluhnya. Kata para ulama ini peluhnya suci. Demikian. Kenapa? Karena Nabi menungganginya bersama sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, di Musnad Imam Ahmad disebutkan kana lahu himar yuqalu lahu afir. Jadi keledainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
dinamai dengan sebuah nama, namanya Afir. Di riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Sa'ad, para jamaah yang dirahmati Allah, anna min asma himarin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ya'fur. Di sebagian riwayat, himarnya Nabi itu dikasih nama dengan al-Ya'fur. Jadi di sini kalau kita punya hewan tunggangan atau kendaraan, boleh dikasih nama, gitu ya. Di kita juga alhamdulillah kendaraan rata-rata ada namanya, begitu ya. Ada apa aja, Pak? Hah? Nama kendaraan ada namanya kan? Ada Xenia, ada Avanza, apalagi? Ada Pajero. Dikasih nama. Jadi boleh menamakan kendaraan itu boleh. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau punya himar yang dikasih nama Afir. Di satu riwayat namanya Al-Ya'fur. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya kita ambil dari kalimat faqala li ya Mu'ad. Nabi kemudian bersabda kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau memanggil sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal. Di sini ada pelajaran bahwasannya annal insan yunadi fil asli bismih. Bahwasannya manusia itu pada asalnya memang dipanggil sesuai dengan namanya. Kalau namanya Mu'ad, maka panggilannya ya Mu'ad. Kalau namanya Ali, berarti panggilannya ya Ali, wahai Ali. Kalau namanya Zaid, berarti kita panggil ya Zaid. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sesama kita pada dasarnya tidak ada masalah yang memanggil nama sesuai dengan namanya. Yang tidak boleh itu manggil orang bukan dengan namanya. Nah, itu yang tidak boleh. Baik para jamaah. Kemudian para jamaah ada yang khusus dalam masalah panggilan, yakni panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh langsung dengan namanya, ya Muhammad. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan kepada Rasul itu di tengah-tengah kalian sebagaimana kalian memanggil teman kalian sesama kalian. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak boleh langsung dipanggil dengan namanya. Adapun selain Nabi pada dasarnya boleh. Kita saling memanggil nama kita masing-masing. Taib. Kata para ulama, wa in laqabal insan sahibahu aw kannahu fahuwa hasan. Kalau seandainya orang itu memanggil saudaranya dengan laqabnya yang baik atau dengan kunyahnya, maka itu lebih baik. Artinya daripada manggil nama, lebih baik manggil kunyahnya. Abu Fulan, ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdullah, ya Aba Zaid, ya Aba Muhammad. Dipanggil dengan kunyahnya. Alhamdulillah ya di negeri kita ini panggilan satu dengan yang lainnya ini bisa dikata panggilan yang baik. Panggilan yang baik. Ya di kita ini kalau untuk menghormati orang kadang panggilannya tidak langsung nama. Panggilan yang disesuaikan dengan orang tersebut ya sebagaimana kedudukannya. Kadang sesama kita aja yang sebaya umurnya di satu daerah para jamaah kalau ingin menghormati orang itu tidak langsung dipanggil namanya. Kadang dipanggil Pak gitu ya. Pak Fulan, maksudnya dia ini belum nikah gitu, belum punya anak, belum bapak-bapak juga gitu. Tapi dalam rangka menghormati kadang disebut Pak ya. Ada Pak Yudi, Pak Budi, Pak Muhammad.
Atau para jamaah yang dirahmati Allah, ada panggilan di tengah-tengah kita, misalkan Mas, gitu ya, dengan panggilan Mas, dengan panggilan Bapak. Atau kalau kita di warung-warung mau pesan apa kakak, gitu ya. Padahal kita bukan kakaknya dia, gitu. Tapi alhamdulillah dipanggil kakak. Ya. Maksudnya bukan kakak bahwa kita ini kakak kandung dia, mungkin dalam rangka pelayanan, penghormatan. Mau pesan yang mana kakak? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pada dasarnya, kalaupun memanggil namanya tidak masalah. Cuman di kita berlaku, alhamdulillah, kalau ke yang lebih sepuh, yang lebih tua, mungkin panggil Mas, panggil Bapak, ya. Atau kalau dia misalkan sudah sepuh sekali, dipanggil Kai, ya dipanggil kakek, dan lain sebagainya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya dari kalimat ya Mu'ad, kemudian Nabi bertanya, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Di sini ada pelajaran bagi kita semua bahwasanya dibolehkan untuk melemparkan pertanyaan syar'i yang terkait dengan ajaran syariat Islam kepada orang yang tidak mengetahui jawabannya, dalam rangka untuk memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan, memberikan atau menyebarkan ilmu tentang Islam ini. Boleh kita melontarkan pertanyaan tentang hukum-hukum syariat atau tentang perkara-perkara di dalam agama ini yang belum diketahui jawabannya. Dan di sini para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW memberikan satu thariqatut tadris, satu metode pendidikan. Apa itu? Metode soal jawab. Jadi metode tanya jawab di dalam pendidikan ini termasuk metode Islami. Alhamdulillah pendidikan di kita juga mempraktekannya. Ada metode tanya jawab, ya. Ada yang setiap saat, setiap hari, ya ada yang 3 bulan sekali, ada yang per semester, mesti ada metode tanya jawab. Ada soal-soal ujian yang harus dijawab. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya metode seperti ini adalah metode yang Islami dan manfaatnya, fungsinya sangat besar. Di antaranya adalah auqa fin nufus, lebih mengena ya di dalam hati. Ya, terkadang ada orang belajar misalkan 30-40 menit bahkan sampai sejam. Ternyata yang terngiang-ngiang terus di hatinya, di benaknya adalah tanya jawabnya, begitu. Yang mungkin cuma 15 menit, yang mungkin cuma 20 menit. Nah, begitu para jamaah. Kemudian metode tanya jawab seperti ini akan memancing penasaran. Akan memancing penasarannya orang, kemudian minat orang untuk cari tahu, ini sebetulnya apa sih jawabannya. Nah, begitu. Maka metode soal dan jawab ini merupakan metode Islamiyah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, yang dipertanyakan oleh Nabi SAW di sini adalah pertanyaan yang besar. Pertanyaan yang menjadi pondasi dasar agama ini. Dan disinilah syahidnya. Poin yang terkait dengan pembahasan kita. Apa yang ditanyakan Nabi di sini? Tentang haknya Allah atas para hambanya. Kata Nabi SAW, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Tahukah engkau wahai Mu'ad, apa haknya Allah atas para hambanya? Haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya. Berarti di sini Nabi bertanya kepada Mu'ad bin Jabal tentang kewajiban seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Apa kewajiban seorang hamba kepada Allah? Dijawab oleh Nabi SAW di sini, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya adalah beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah tarbiyah tauhid.
Inilah tarbiyah akidah yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Dan sesungguhnya ini adalah tarbiyah untuk seluruh dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ditanyakan oleh Nabi juga adalah hakul ibad ala Allah. Apa haknya hamba yang mesti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Hak yang didapatkan oleh seorang hamba ketika hak Allah dipenuhi adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Tidak diazab ya, orang yang mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, maka dia berhak mendapatkan surga Allah dan selamat dari azab api neraka. Baik. Nah, ketika ditanya dengan dua pertanyaan ini, mahakullah alal ibad wa mahakul ibadi alallah, apa jawabannya Mu'adz bin Jabal? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab ya, adab seorang mukmin, seorang muslim ketika ditanya tentang permasalahan agama yang tidak diketahuinya, maka dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui tentang masalah ini. Baik. Kata para ulama, ini diucapkan wa hadza yakunu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini diucapkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Begitu ya. Baik. Adapun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka sesungguhnya cukup bagi kita mengucapkan Allahu a'lam. Namun sebagian ulama menyatakan kalau dalam urusan syariat, urusan diniyah, boleh kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Karena syariat Islam ini semuanya sudah diilmui oleh Nabi, dipraktekkan oleh Nabi bersama para sahabat, dan sudah sempurna disampaikan oleh Nabi kepada umat ini. Adapun untuk urusan-urusan kauniyah, dunyawiyah, maka cukup bagi kita mengucapkan Allahu a'lam ketika tidak tahu. Ya. Ini cara benerin mesin ini bagaimana ya? Antum tahu enggak? Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh tidak? Boleh tidak, ikhwan? Tidak boleh. Ya. Rasul sudah meninggal dunia. Untuk urusan dunia, ya itu bukan kapasitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Antum lebih paham tentang urusan dunia kalian, kan begitu. Kalau mengatakan Allahu a'lam, ana enggak tahu, itu tidak ada masalah karena segala sesuatu tentu diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini para jamaah yang dirahmati Allah selayaknya diucapkan hanya untuk perkara-perkara yang besar saja. Ya, sebagai ta'adduban lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka untuk beradab kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Begitu ya. Jadi urusan-urusan sepele ya jangan mengucapkan kalimat ini. Cukup kita mengatakan la adri, saya tidak tahu. Antum pulang kajian, sendal antum hilang. Akhi, antum melihat sendal ana enggak? Allahu a'lam. Enggak usah ikhwan, ini urusan sepele ya. Kalaupun iya memang tidak salah, Allah Maha tahu ini kemana larinya sendal kita gitu. Apakah dicuri sama orang gitu kan, ataukah ada orang salah pakai, kan begitu ya. Datang sendal jepit, pulang sendal kulit, begitu kan. Bisa saja salah pakai, enggak sadar gitu kan. Barakallahu fikum. Memang Allah mengetahui itu. Tapi untuk urusan-urusan yang sepele tidak usah kita mengucapkan Allahu a'lam. Dalam rangka beradab
kepada lafzul jalalah, di mana Allah disifati dengan maha besar, maha kuasa, begitu ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kita lanjutkan. Kemudian di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Setelah mendengar ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW yang menjadi jawaban dari pertanyaan yang beliau lontarkan, maka Mu'adz bin Jabal merasa mendapatkan ilmu yang sangat agung sekali, ilmu yang sangat mulia sekali. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, ilmu apapun dari syariat Islam ini sesungguhnya tidak ada yang bisa menandinginya. Al-ilmu la ya'diluhu syai', kata Imam Ahmad. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun. Idza sahhat niyatuh, apabila benar niatnya. Terlebih tentang ilmu akidah ini, ilmu tauhid, dan apa yang akan didapatkan oleh mereka yang mentahqiq, merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya. Ini ilmu yang sangat besar, ilmu yang sangat mulia. Dikatakan oleh para ulama, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan sebuah ilmu sangat bergantung kepada kemuliaan yang diilmui. Ketika ilmu tauhid membahas tentang Allah Azza wa Jalla, keagungan Allah dengan rububiyah, dengan uluhiyah, asma dan sifatnya, maka ilmu yang mempelajari tentangnya berarti seagung-agung, semulia-mulianya ilmu. Di sini Mu'adz bin Jabal merasa mendapatkan anugerah yang sangat besar. Maka kebahagiaannya itu beliau ekspresikan dengan pertanyaan ini, ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Di sini ada pelajaran para jamaah. Hirsus sahabah ala nashril ilmi wal khair. Betapa semangatnya para sahabat di dalam menyebarkan kebaikan, di dalam menyebarkan ilmu syar'i. Ini para sahabat. Dan kita sama-sama tahu tersebarnya Islam, salah satu wasilahnya adalah dengan tersebarnya para sahabat di penjuru dunia ini, mendakwahkan, menyebarkan Islam dan iman kepada manusia. Dan begitu. Nah, keteladanan inilah yang seharusnya kita contoh. Dan ini terus dicontoh oleh para tabi'in, oleh generasi setelahnya tabi'ut tabi'in, dicontoh oleh para a'immatul madzahib, dicontoh oleh para ulama rabbani dari zaman ke zaman. Ya, sampai pernah dikatakan kepada Imam Ibnul Mubarak, "Lau qila laka lam yabqa min umrika illa yaum." Kalau dikatakan kepadamu tidak tersisa dari umurmu kecuali satu hari saja, ma kunta shani'an, apa sebetulnya yang akan engkau perbuat? Jadi Imam Ibnul Mubarak ditanya, wahai Imam, kalau seandainya dikatakan kepadamu umurmu tersisa satu hari saja, apa yang akan kau lakukan? Maka kata Imam Ibnul Mubarak, kuntu u'allimun nas. Satu hari itu akan aku manfaatkan untuk mengajari manusia. Jadi mulia sekali para jamaah, menyebarkan ilmu, mengajari manusia tentang kebaikan ini, apalagi tentang aqidatut tauhid. Ini perkara yang sangat mulia sekali. Taib. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari kalimat ini juga kita bisa mengambil pelajaran anna tabsyirul muslim minal mandub. Memberikan berita gembira kepada sesama muslim itu perkara yang dicintai, disukai. Begitu ya. Jadi senang-senanglah memberitakan berita-berita
gembira. Alhamdulillah Balikpapan aman, begitu ya. Alhamdulillah Balikpapan nyaman. Nah, ini menyampaikan berita-berita gembira kepada kaum muslimin, informasi yang menyenangkan, ini termasuk perkara yang disukai, dicintai. Makanya di sini Mu'adz bin Jabal terdorong untuk itu. Afala ubashirun nas, ya Rasulullah, boleh enggak aku sebarkan ini, berita gembira ini kepada manusia? Karena beliau mengerti fadilahnya. Ini ilmu yang mulia sekali. Ya, sedangkan menyampaikan ilmu, menyampaikan berita yang baik para jamaah yang dirahmati Allah, ini bisa menyenangkan kaum muslimin. Bukankah di antara amalan yang terbaik adalah membahagiakan hati seorang muslim? Ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal, yes, di antara amal yang paling dicintai adalah kita memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Siapa yang paling harus pertama kali kita bahagiakan dari semua muslim? Siapa, ikhwan? Orang-orang terdekat kita, kan? Orang tua kita, kemudian pasangan kita, ya. Sampaikan ya hal-hal yang bisa menyenangkan hatinya. Taib. Ada riwayat dari Ka'ab bin Malik. Ketika beliau diberitakan tentang berita gembira diterima taubatnya. Karena beliau termasuk dari 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, saking gembiranya ada informasi bahwa taubat beliau itu diterima, maka para jamaah yang dirahmati Allah, a'ta al-mubashira thawbahu. Beliau memberikan hadiah kepada yang menginformasikannya ini. Berupa apa? Berupa pakaian. Baju baru beliau kasihkan. Jazakallah khair atas informasinya. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata para ulama, wa hadza minas sunnah. Ini termasuk di antara sunnah. Annahu idza busyira ahadan bi syai', apabila seseorang itu mendapatkan kabar gembira, dia memberikan hadiah kepada yang memberikan kabar gembira tersebut. Apa dasarnya? Dasarnya adalah riwayat hadis di mana para jamaah yang dirahmati Allah, kita dianjurkan untuk membalas kebaikan orang dengan yang setimpal, kan begitu ya? Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada dirimu, maka balaslah kebaikannya dengan yang setimpal. Ketika orang ini memberikan kabar gembira, kan kita gembira. Maka kita balas, membahagiakan dia. Caranya bagaimana? Kasih dia hadiah. Masya Allah. Jadi senang-senanglah memberikan kabar gembira kepada saudara kita. Deketin saudara kita. Alhamdulillah, lamaran antum diterima. Tenang ya, 2%. Barakallahu fikum. Nah itu para jamaah. Jadi berikan hadiah kepada orang yang memberikan kabar gembira kepada kita. Apapun itu kabar gembira. Taib. Kalau tidak bisa ngebalas, minimal apa? Mendoakan. Jazakallah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Ini Masya Allah ya. Kebaikan seperti ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, ya hidup ini dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya. Nikmat itu para jamaah, kalau disampaikan itu dengarnya saja enak, gitu kan? Kita kalau diceritakan yang enak-enak itu merasa enak nggak Pak? Enak kan? Mimik wajah kita juga ikut bahagia, ikut senang. Habis taklim, anak traktir antum ya. Ditraktirnya belum. Orangnya sudah bahagia belum? Bahagia duluan, begitu ya. Tendanglah nasi goreng nanti di sana ya. Anak yang traktir. Ini Masya Allah, belum ada ini nasi gorengnya, belum ada para jamaah. Tapi orang sudah bahagia. Jadi sesuatu yang nikmat itu ketika disampaikan enak. Orang yang dengarnya juga enak.
Apalagi kalau kemudian disyukuri. Makanya pantas Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Coba antum ya sebagai suami sampaikan ke istri antum, "Dek, insya Allah nanti tanggal muda saya mau kasih hadiah." Senang gak kira-kira istri antum? Hadiahnya sudah ada belum, Ahib? Belum ada kan? Bahagianya sudah ada belum? Sudah ada. Jazakallah khair. Memang tidak ada duanya emas ini. Emang nggak boleh dapat dua gitu. Satu suami saja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya kan? Begitu. Sampaikan kabar yang baik-baik kepada manusia. Untuk menyenangkan hati manusia. Tapi ya jangan juga tipu-tipu gitu ya. Kabar baiknya yang nipu-nipu ya jangan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Afala ubashirun nas. Bolehkah aku mengabarkan berita gembira ini kepada manusia? Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi di sini apa? La, kata Nabi. La tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau sampaikan berita gembira ini. Fayattakilu. Nabi khawatir nanti manusia bertawakal, terlalu pasrah dengan tauhid yang ada pada mereka. Kemudian akhirnya mereka meninggalkan amal saleh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Tentu yang dimaksud oleh Nabi di sini bukan berarti tidak boleh mengabarkan berita gembira ini. Tapi kata Nabi jangan dulu sekarang. Ya, jangan dulu sekarang. Bisa jadi kaum muslimin mungkin belum kuat akidahnya. Sehingga mereka ketika mendengar berita gembira seperti ini, mereka akhirnya pasrah bersandar kepada iman yang saat ini sudah ada pada diri mereka, sehingga mereka tidak termotivasi untuk banyak melakukan amal-amal soleh berikutnya. Maka Nabi melarangnya. La tubashirhum fayattakilu. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, pada akhirnya dikisahkan bahwa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya beliau tetap menyampaikan ini kepada umat manusia. Beliau menyampaikan berita gembira ini kepada manusia. Kenapa? Karena beliau khawatir, ya, khawatir terkena satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menyembunyikan ilmu. Tentang menyembunyikan ilmu. Maka di akhir hayatnya Mu'adz bin Jabal menyampaikan berita gembira ini kepada kaum muslimin. Dan alhamdulillah akhirnya sampai juga kepada diri kita semua. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab siapapun yang bertauhid kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Di sini menunjukkan tentang maha adilnya Allah. Maha adilnya Allah atas para hambanya. Ketika mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang setimpal. Maka sifat kezaliman ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala. La zulmal yaum. Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi kezaliman. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Dan Rabbmu tidaklah zalim kepada seorang pun dari hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menginginkan kezaliman kepada hambanya. Wa ma yuridu zulman lil alamin. Dan tidaklah Allah menghendaki kezaliman untuk seluruh makhluk ciptaannya. Maka kalau keinginan untuk zalim saja tidak ada, lebih-lebih lagi kezalimannya tidak akan pernah terjadi pada diri Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hadis qudsi dikatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sempurna ini
ya tentu tidak boleh disia-siakan. Kita tinggal manut mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, ya berakidah dengan akidah yang benar. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Makanya nanti di bab yang kedua kita akan terus dimotivasi oleh penulis ya supaya kita maksimal di dalam menjalankan tauhid dengan sebenar-benarnya. Beliau nanti di bab kedua akan menyampaikan kepada kita tentang keutamaan tauhid bisa menghapuskan segala dosa yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Sampai di sini para jamaah yang dirahmati Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Alhamdulillah, dengan ini berarti kita sudah menyelesaikan bab yang pertama dari kitab ini, tentu dengan penjelasan yang tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari menjadi ilmu nafi bagi kita semua yang menghasilkan tambahan iman dan juga amal saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.